Kali ini saya akan merangkum alur film Black Panther yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Ryan Coogler dan dibintangi oleh almarhum Chadwick Boseman sebagai T'Challa. Film ini menceritakan seorang raja Wakanda bernama T'Challa yang mendapat tantangan dari saudara sepupunya bernama Eric Stephen untuk menyingkirkan T'Challa dari tahta Raja Wakanda. Eric juga memiliki misi untuk membagikan teknologi vibranium yang dimiliki Wakanda ke dunia luar. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Jutaan tahun yang lalu, meteor yang terbuat dari vibranium, zat terkuat di alam semesta, menghantam benua Afrika. Saat masa manusia datang, 5 suku mendiami tempat tersebut yang diberi nama negeri Wakanda. Namun kelima suku itu tak akur, mereka perang demi memperebutkan vibranium. Hingga akhirnya salah satu seorang pejuang didatangi oleh Dewi Panther yang menuntunnya ke tanaman herba berbentuk hati. Ia menelan herba tersebut, kemudian terkena efek logam dan memperoleh kemampuan manusia super yang membuatnya menjadi Black Panther pertama. Keempat suku tersebut setuju untuk menjadikan Black Panther sebagai pemimpin Wakanda, namun beda dengan suku Jabari yang memilih hidup mengisolasi di pegunungan. Rakyat Wakanda menggunakan vibranium untuk mengembangkan teknologi canggih. Saat Wakanda makmur, dunia di sekitarnya datang untuk mengambil vibranium, membuat Wakanda dalam kekacauan. Untuk menjaga vibranium, rakyat Wakanda menyembunyikannya dari dunia luar. Pada tahun 1992, Raja Wakanda bernama T'Chaka menemui adiknya N'Jobu yang bekerja sebagai mata-mata di Oakland, California. N'Jaka mempergoki N'Jobu membantu pedagang senjata pasar gelap bernama Yules Cleo mencuri secuil vibranium dari Wakanda. N'Jobu terkejut kenapa kakaknya bisa tahu. Ternyata rekan N'Jobu bernama Shuri yang juga rakyat Wakanda memberitahu T'Chaka bahwa N'Jobu membantu Cleo mencuri vibranium. Prince N'Jobu. Mengetahui hal tersebut, N'Jobu akan membunuh Shuri, namun T'Chaka menahannya lalu membunuh N'Jobu. Setelah membunuh adiknya sendiri, T'Chaka membawa Shuri kembali ke Wakanda dan meninggalkan anak N'Jobu yang masih kecil di California bernama Eric Stephen. Di masa sekarang, setelah kematian T'Chaka, putranya bernama T'Challa akan kembali ke Wakanda untuk mengambil alih tahta. Namun ia dan Okoye, pemimpin resimen Dora Milaje, terlebih dahulu menarik mantan kekasih T'Challa bernama Nakia dari tugas mata-matanya di hutan Nigeria sehingga Nakia dapat menghadiri upacara penobatannya. Setelah T'Challa mengalahkan para pemberontak yang menyandra Nakia dan penduduk sipil, ia langsung pulang, membawa Nakia kembali ke Wakanda. Sesampainya di Wakanda, mereka disambut oleh ibu T'Challa bernama Romanda dan adiknya Shuri. Keesokan harinya, upacara ritual tarung dilakukan, di mana para pemimpin 4 suku di Wakanda akan menantang Pangeran T'Challa. Jika ada yang menang melawan T'Challa, maka pemenang tersebut akan menjadi Raja Wakanda. Namun keempat suku tersebut tak ada yang mau melawan T'Challa. Saat itu juga Mbaku, pemimpin suku Jabari, datang untuk menantang T'Challa. Dengan senang hati T'Challa menerimanya. Shuri yang sekarang jadi ahli spiritual plus simbah di Wakanda mempersiapkan mereka berdua dan pertarungan pun dimulai. Setelah 10 detik tusuk-tusukan, akhirnya T'Challa mengalahkan Mbaku dan menyuruhnya untuk menyerah saja daripada mati karena suku Jabari masih membutuhkan Mbaku. Setelah pertarungan ritual adat,
T'Challa melakukan ritual berikutnya, yaitu meminum cairan herba berbentuk hati. Kemudian ia dikubur di mana T'Challa ini bertemu para leluhur Black Panther, termasuk ayah T'Challa sendiri. I want to be a great king, Baba. Setelah T'Challa terbangun, ia resmi menjadi Raja Wakanda serta seorang pejuang Black Panther. Sementara itu di London, Eric Stephen yang sekarang sudah dewasa meneruskan misi ayahnya, yaitu membantu Cleo mencuri artefak Wakanda yang terbuat dari vibranium. Setelah mendapatkan artefak tersebut, mereka berencana pergi ke Busan, Korea untuk dijual kepada agen CIA bernama Everett Keros. A misidentified Wakandan artifact. Mendapat informasi bahwa Cleo telah maling artefak Wakanda di Museum London dan akan menjualnya di Korea, T'Challa bersama Okoye dan Nakia berniat untuk mengambil kembali artefak tersebut. Di sini penjaga perbatasan Wakanda bernama Wakabi meminta T'Challa untuk langsung membunuh Cleo di Korea karena ia sangat dendam banget sama Cleo yang sudah membunuh ayahnya. Gak cuma ayah Wakabi, ayah T'Challa juga menjadi korban saat berencana untuk menangkap Cleo di dunia luar. Sebelum melancarkan aksinya menangkap Cleo, Shuri yang menjadi kepala lab penelitian teknologi di Wakanda memperkenalkan dua kostum Black Panther terbarunya kepada T'Challa. T'Challa lebih memilih kostum yang tak terlalu mencolok saat di dunia luar. Kostum tersebut mempunyai spell pembalasan, jadi jika ada serangan, kostum tersebut menyerapnya lalu dikeluarkan kembali dengan energi gelombang elektromagnetik. Besok malamnya, T'Challa, Nakia, dan Okoye menuju pasar gelap di sebuah tempat judi offline di Busan, Korea. T'Challa bertemu Ross yang ternyata mereka sudah saling mengenal di film Civil War. Ross ini agen CIA yang akan membeli artefak Wakanda dari Cleo. Saat itu juga Cleo datang bersama rombongannya. Cleo langsung memberikan artefaknya kepada Ross. Namun Okoye yang mukanya paling putih keberadaannya diketahui oleh anggota Cleo sebagai mata-mata Wakanda. Dan terjadilah pergelutan serta tembak-tembakan. Saat T'Challa akan menangkapnya, Cleo berhasil kabur dengan menembak T'Challa terlebih dahulu. Namun T'Challa tak memberikan Cleo lolos begitu saja. Ia dan lainnya mengejar rombongan Cleo. Satu persatu rombongan tersebut dikalahkan hingga menyisakan Cleo. Saat T'Challa berhasil menangkapnya, ia langsung memotong tangan Cleo dan akan membunuhnya. Namun Okoye dan Nakia menahannya karena dilihat banyak orang. Hal itu bisa merusak nama Wakanda. Akhirnya mereka membawa Cleo ke kantor CIA. Saat Cleo diinterogasi Ross, ia memberitahu Ross bahwa tahu bulat dari Wakanda enak rasanya. Kemudian Eric dan kawannya datang untuk membebaskan Cleo. Di sini Ross terkena tembak saat melindungi Nakia dari serangan Eric. T'Challa mencoba mengejar mereka, namun ia terhenti karena melihat Eric menggunakan cincin yang sama dengan kakek T'Challa. Mengetahui salah satu anggota Cleo adalah rakyat Wakanda, T'Challa memilih tak mengejarnya lagi. Ia dan lainnya membawa Ross yang sekarat ke Wakanda untuk diobati. Saat Ross dienyuk-enyuk, T'Challa memberitahu Wakabi bahwa Cleo berhasil lolos dari kejarannya. Hal tersebut membuat Wakabi kesal kepada T'Challa karena tak berhasil membunuh Cleo.
Mengenai salah satu anggota Cleo yang punya cincin leluhur, T'Challa akan menanyakan kepada si mbahnya Wakanda, yaitu Shuri. Father told me he disappeared. Wearing a ring. From us and he was wearing this ring. Ya, saya sudah jelaskan di awal video bahwa Jobu dibunuh oleh bapaknya T'Challa karena membantu Cleo mencuri secuil vibranium. Saat Shuri kembali ke Wakanda, ia diperintahkan ayahnya T'Challa untuk menyebarkan kebohongan bahwa Jobu hilang beserta anaknya. Namun anaknya Jobu tumbuh besar menjadi seorang Eric Stephen. Eric juga menjadi tentara operasi hitam Amerika Serikat yang dijuluki Killmonger. Sementara Eric yang sekarang sudah tahu rakyat Wakanda memburu Cleo, ia langsung membunuh Cleo walaupun harus ngorbanin pacarnya sendiri. Ini adalah kesempatan Eric untuk membawa jasad Cleo ke Wakanda agar ia diterima sebagai rakyat Wakanda kembali. Eric menuju perbatasan Wakanda dan bertemu Wakabi. Kemudian Eric langsung menunjukkan jasad Cleo yang membuat Wakabi terkesan kepada Eric. Wakabi langsung membawa Eric ke hadapan sang raja dan tetua suku, di mana Eric ini menginginkan tahta Wakanda. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah N'Jadaka, putra N'Jobu yang sudah dibunuh oleh kakaknya sendiri yaitu T'Chaka. N'Jadaka menantang T'Challa untuk bertarung dalam pertarungan adat. Akhirnya T'Challa menerimanya. Sore harinya mereka berdua melakukan upacara tarung adat dan seperti biasa Shuri menjadi jurinya. Dengan sama-sama mempunyai item Angels Battle, mereka berdua imbang. Namun saat Eric membeli Scarlet Phantom, ia berhasil mengalahkan T'Challa. Eric juga membunuh Shuri karena ulah Shuri ayahnya terbunuh. Kemudian Eric melempar T'Challa ke air terjun dan diduga meninggal atas pertarungan tersebut. Ibu dan adik T'Challa kabur karena takut ikut dibunuh oleh Eric. Seperti biasa, setelah memenangkan pertarungan adat, Eric meminum cairan herbat untuk menjadi Black Panther. Selesai itu, Eric memerintahkan dukun herba untuk membakar semua tanaman herba agar tak ada lagi Black Panther di Wakanda. Namun Nakia dimak-dimik mengambil satu tanaman herba tanpa diketahui Eric. Kemudian ia mengajak Ross yang sudah pulih untuk kabur ke hutan menemui ibunda T'Challa. And now my brother. And of T'Challa, she saved my life. She and the Dora Milaje will save them. Eric Killmonger yang didukung oleh Wakabi dan pasukannya memerintahkan yang lainnya untuk mendistribusikan pengiriman senjata vibranium kepada mata-mata Wakanda di seluruh dunia agar bisa membantu rakyat Afrika yang selalu ditindas. Sementara Nakia, Shuri, Romanda, dan Ross pergi ke suku Jabari untuk meminta bantuan. Saat mereka berada di hadapan Mbaku, Nakia memberikan herba kepada Mbaku agar Mbaku bisa mengalahkan Eric Killmonger. An outsider sits. Come with me. Namun Mbaku menolak. Ia malah membawa mereka menemui T'Challa yang sedang sekarat. Barely clinging to life. Ternyata T'Challa diselamatkan oleh suku Jabari sebagai imbalan karena telah mengampuni nyawa Mbaku saat pertarungan adat sebelumnya. Ramonda langsung menggerus herba tersebut dan meminumkannya ke T'Challa. T'Challa bertemu ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya salah karena tak membawa putra N'Jobu kembali ke Wakanda. Hal tersebut membuat putra N'Jobu murka dan balas dendam kepada Wakanda. T'Challa bersumpah untuk menghentikan kepemimpinan Eric Killmonger. Our own making. We must.
Saat T'Challa terbangun, Shuri memberikan kalung kostum Black Panther kepada T'Challa. Kostum tersebut menjadi harapan satu-satunya untuk menghentikan Eric. Sebelum berangkat, T'Challa meminta Mbaku untuk menyembunyikan ibunya di tempat Mbaku. Sedangkan Nakia, Shuri, dan Ross ikut dengan T'Challa menyingkirkan Eric. It is our cause. Di pintu tambang vibranium, Eric meluncurkan pesawat yang membawa senjata penghancur tank menuju tempat mata-mata Wakanda di New York dan Hong Kong. Namun pesawat tersebut dihancurkan oleh T'Challa. Eric segera memerintahkan pesawat lainnya untuk terbang mengirim kembali senjata kepada mata-mata. Melihat T'Challa masih hidup, Wakabi dan pasukannya menyerang T'Challa. Sementara Okoye yang sekarang membela T'Challa menyerang Eric. Nakia, Shuri, dan Ross dimak-dimik masuk ke ruang teknologi. Di sini Ross diminta untuk mengendalikan pesawat jet dari jauh untuk menghancurkan pesawat yang membawa senjata vibranium. Sedangkan Shuri dan Nakia membantu Okoye menyerang Eric. Shuri hampir menangkap Eric, namun karena kostumnya mengandung unsur sari tebu, Eric berhasil menyerang balik Shuri dan akan membunuhnya. T'Challa yang melihatnya langsung menghampiri Eric dan membawanya jatuh ke tambang. T'Challa menyuruh Shuri untuk menjalankan kereta tambang agar penstabilnya dapat mematikan pelindung kostum Black Panther. Walaupun T'Challa meminta Eric untuk menyudahi masalah ini, Eric tetap ngotot untuk melanjutkan pertarungannya. Sementara Ross yang asik mainan simulator berhasil menembaki dan menghancurkan pesawat pembawa senjata vibranium. Di saat kelompok Nakia dan Okoye dikepung, Mbaku bersama suku Jabari muncul membantu Okoye menyerang pasukan Wakabi. Akhirnya Wakabi mengakui kekalahannya dan menyerah. Sedangkan T'Challa dan Eric yang sedang gelut sambil kostumnya bukan nutup mulai merasa lelah. Hingga akhirnya T'Challa berhasil menusuk Eric dengan belati milik Eric itu sendiri. Eric meminta T'Challa untuk menunjukkan terbenamnya matahari di Wakanda yang kata Njobu sangat indah. T'Challa menuntut Eric lalu membawanya keluar. Di sini T'Challa menawarkan Eric untuk menyembuhkan lukanya, namun Eric menolak dan memilih mati daripada diobati lalu dipenjara. Setelah kekacauan Wakanda, T'Challa membeli gedung tempat Njobu meninggal untuk dijadikan pusat bantuan internasional Wakanda yang akan dijalankan oleh Nakia dan Shuri. Di adegan pertengahan post-credit, T'Challa muncul di hadapan PBB untuk mengungkapkan keadaan Wakanda yang sebenarnya kepada dunia. Bridges were the foolish after one another. The rest of the world. Dan di adegan pasca kredit, Shuri membantu Bucky Barnes dalam pemulihannya. Film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Black Panther. Semoga kalian terhibur alur cerita yang saya bawakan. Hikmah yang bisa kita ambil dari video ini: hidup penuh liku-liku. Jika hidup lurus, maka nabrak trotoar saat di tikungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.